Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang masih halaman 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7. Baris ke diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5. Baris ke-5 firman Allahnya kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yurid, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Famay yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, Allah menunjukkannya, memberikan petunjuk kepadanya. Yashrah, maka Allah akan melapangkan sadrahu, dadanya, maksudnya hatinya, lil Islam, untuk agama Islam. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah, lalu Allah diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah akan melapangkan hatinya memeluk agama Islam. Yaitu yaj'alu, Allah menjadikan, da'iyatahu, ajakannya, Allah menjadikan ajakan orang tersebut, wa rohbatahu, kesenangan orang tersebut, wa mahabbatahu, kecintaan orang tersebut, ilaihi, kepada Islam. Jadi yashrah sadrahu lil Islam artinya Allah menjadikan orang tersebut mengajaknya kepada Islam, bukan mengajak rekreasi, bukan mengajak hura-hura, bukan mengajak santai-santai, tapi ajakan orang tersebut Allah jadikan ngajaknya Islam, ngajaknya dakwah, ngajaknya sholat, kecintaannya pada Islam, kesenangannya kepada Islam. Itu maksudnya yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan orang tersebut ajakannya, kesenangannya, kecintaannya kepada Islam. Maka orang tersebut tandanya orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, la hajata ila ziyadati wadda'iyati ilaiha. Sebagian ulama berkata tidak ada kebutuhan untuk menambah redaksi wadda'iyati ilaiha, redaksi wadda'iyati ilaiha, mengajak kepada taat. Jadi wadda'iyati ilaiha itu taufik menurut hidayah adalah khalqu qudrati ta'ati wadda'iyati ilaiha fil abdi. Allah menciptakan kemampuan ketaatan dan mengajak untuk taat kepada seorang hamba. Nah, menurut sebagian ulama, redaksi wadda'iyati ilaiha itu tidak perlu, sehingga akan berbunyi khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah menciptakan kemampuan taat kepada seorang hamba. Jadi Allah menciptakan kemampuan ketaatan kepada seorang hamba, itulah taufik. Jadi orang yang diberi taufik adalah diberi petunjuk oleh Allah, diberi kemampuan untuk melaksanakan petunjuk tersebut. Nah, redaksi wadda'iyati ilaiha menurut sebagian ulama itu tidak perlu. Li'annal murada, karena sesungguhnya yang dikehendaki, bil kudrati, dengan kemampuan, adalah al-ardu, ajakan, al-muqarranu, yang berbarengan, lit-ta'ati, untuk taat. Jadi kemampuan itu sudah termasuk ajakan yang berbarengan untuk taat, sehingga redaksi wadda'iyati ilaiha tidak diperlukan menurut sebagian ulama. Wal muqaronatu, berbarengannya. Wal muqaronah, berbarengan, maksudnya berbarengan ajakan dengan taat. Mafkudatun,
mafkudatun, tidak dimiliki, fil kafiri, di dalam orang kafir. Jadi ajakan yang berbarengan dengan taat pada Allah tidak dimiliki oleh orang kafir. Fala yakunu muwaffiqan, sehingga orang kafir itu tidak bisa disebut orang yang mendapat taufik. Maka orang kafir bukanlah orang yang mendapat taufik. Jadi orang yang mendapat taufik pasti orang Islam, bukan orang kafir. Orang kafir tidak disebut muwaffiqan, orang yang mendapat taufik. Wa qauluhu, perkataan musannif, hamdan yuwa fi birrahul mutakamila. Ini syair yang di awal tadi, syair yang berada di atas. Hamdan yuwafi birrahu mutakamila, alhamdulillahil muwaffiqilil ula, hamdan yuwafi birrahu mutakamila, yaitu redaksi syair lengkapnya. Hamdan dengan pujian, yuwafi yang mencukupi, yang menebus, yang membalas, birrohu kebaikan Allah, mutakamila yang sempurna. Jadi kebaikan Allah itu sempurna. Nah, kita memuji Allah yang bisa menebus kebaikan Allah yang sempurna. Hakikatnya nggak bisa. Jadi hakikatnya itu nggak bisa seorang itu menebus, memuji pujian yang bisa menebus kebaikan Allah secara sempurna, yang sempurna. Yaitu, maksud redaksi ini yaitu yafa yang mencukupi, bi ihsanihi kebaikan Allah, wa birrihi kebagusan Allah kepada hambanya, al kamili yang sempurna. Jadi yang dimaksud dengan yuwafi birrahu mutakamila adalah menebus kebaikan Allah yang sempurna kepada hambanya. Pujian yang bisa menebus kebaikan Allah yang sempurna kepada hambanya. Wayah tamilu, kata ini mengandung. Kata itu maksudnya yuwafi. Yuwafi, kata yuwafi, wayah tamilu, mengandung. Kata yuwafi itu mengandung. Annal murada, bahwa yang dikehendaki, yuqorinu, yuqabilu, memantaskan diri, wa yukafi'u dan mencukupi. Yuqabilu memantaskan diri, wa yukafi'u dan mencukupi, birrahu kebaikan Allah, wa atiyatahu dan pemberiannya, dan pemberian Allah. Jadi yang dimaksud dengan mencukupi, kebaikan Allah yang sempurna adalah memantaskan diri dan mencukupi kebaikan Allah yang sempurna. Pada hakikatnya tidak bisa, tetapi memantaskan diri. Kita diberi anugerah nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pantaskan diri kita, yaitu nikmat anugerah ini untuk sholat, untuk bersedekah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu namanya memantaskan diri. Nah, hakikatnya perintah Allah yang dijalankan oleh kita tidak bisa menebus kebaikan Allah, tidak bisa mencukupi kebaikan Allah. Jadi pada hakikatnya tidak bisa menebus kebaikan Allah, tetapi kita memantaskan diri, itu yang bisa. Jadi kita memantaskan diri menggunakan nikmat Allah tersebut. Wa hadza, ini bihasabi dzahiri, menurut ukuran yang lahir. Ini adalah menurut ukuran yang lahir. Menurut ukuran yang lahir adalah kita membalas nikmat Allah dengan taat pada Allah. Jadi membalas nikmat Allah dengan taat kepada Allah itu dianggap sudah mencukupi, itu dianggap sudah memantaskan diri. Wa illa, dan jika tidak bukan karena urusan zahir,
fala yastati'u ahadun, maka seorang pun tidak akan mampu. Jadi ini yang zahirnya saja. Sebenarnya nikmat Allah itu tidak akan cukup untuk kita balas, untuk kita syukuri. Jadi misalkan kita bersyukur pada Allah, kita diberi harta, lalu kita bersyukur, berinfak, kita diberi kesehatan, kita bersyukur, yaitu dengan taat pada Allah. Syukur kita itu pemberian Allah. Syukuri lagi, udah nggak bisa lagi, sudah mentok. Jadi disyukuri lagi. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kita kepada Allah, pemberian Allah juga harus disyukuri juga. Nah, syukurnya berikutnya udah nggak bisa lagi karena sudah mentok mentok usaha kita untuk membalas anugerah Allah. Jadi hanya sebatas yang zohir saja. Pada hakikatnya seorang tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi yang pantas adalah yang zohir. Dia bersyukur kepada Allah, ada rezeki sedekah, maka itu dianggap cukup. Dia diberi kesehatan oleh Allah, lalu dia taat pada Allah, perintah Allah dijalankan, larangan Allah dijauhi, itu dianggap cukup, itu dianggap pantas. Meskipun sebenarnya anugerah Allah ketika kita bersyukur, syukur kita tidak cukup untuk membalas anugerah Allah tersebut. Jadi sebenarnya nggak cukup untuk membalas anugerah Allah. Fala yastati'u ahadun. Saya ulang, wa illa, dan jika bukan karena yang zohir. Jadi wa illa, jadi illa itu ada dua. Ada illa yang memang benar-benar illa, yang artinya kecuali. Ada illa asalnya inla, jika tidak. Nah ini illa di sini jika tidak. Wa illa, dan jika bukan urusan yang zohir, fala yastati'u ahadun, maka seorang pun tidak mampu ayyujazi, untuk membalas ni'amahu, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Jadi bukan kalau bukan urusan yang zohir, sebenarnya manusia itu tidak akan mampu membalas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak tersebut. Jadi kita bersyukur pun, syukur kita kurang untuk membalas nikmat Allah tersebut. Tapi secara zohir itu dianggap cukup. Secara zohir itu dianggap memenuhi. Wadzalika, yang demikian itu, li'adami ihsa'iha, karena tidak adanya hitungan nikmat Allah, wa hasriha, dan ringkasan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu tidak terhitung. Nikmat Allah itu tidak bisa diringkas. Nikmat Allah itu sangat banyak, luar biasa, yang kalau kita menghitungnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ngitungnya saja kita nggak sanggup. Bagaimana mau membalasnya? Kita baru mau ngitung nikmat Allah ada berapa saja, nggak sanggup. Apalagi membalas nikmat Allah. Ngitungnya saja kita nggak sanggup. Ya, berarti membalas nikmat Allah lebih tidak sanggup lagi. Berarti yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan bersyukur kepada Allah. Jadi hanya bisa memaksimalkan. Kalau ada orang diberikan uang, diberikan rizki oleh Allah, lalu dia bersedekah, itu oleh Allah dianggap bersyukur. Nanti Allah tambah. Sebenarnya masih kurang. Harusnya bukan hanya sedekah, tetapi lebih dari itu. Kalau ada orang diberi kesehatan, lalu dia taat pada Allah, menggunakan kesehatan untuk taat, lalu menggunakan kesehatan untuk menjauhi larangan Allah, itu dianggap bersyukur kepada Allah. Nanti Allah tambah, Allah tetap berikan kesehatan. Nah, itulah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya nikmat Allah itu dihitung saja tidak bisa, apalagi dibalas oleh seorang hamba lebih tidak mungkin lagi. Berarti kita hendaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmatallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi agar kita bersyukur, cobalah renungkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat kesehatan kita renungkan. Ada orang di rumah sakit. Kalau orang sudah di rumah sakit, 100.000 tiap hari keluar, ratusan ribu keluar tiap hari itu untuk membeli kesehatan. Kalau di total biaya rumah sakit sudah jutaan, sudah puluhan juta dan lain sebagainya. Nah, itu untuk membeli kesehatan. Berarti kesehatan itu sangat berharga, diberikan oleh Allah, tetapi tidak berupa cash, tidak berupa uang cash, tetapi berupa kesehatan yang luar biasa. Jadi anugerah, ada yang di atasnya kesehatan, yaitu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan juga sulit untuk diukur dengan uang. Sulit untuk diukur dengan uang. Kita punya teman-teman yang soleh, yang saling mendukung untuk taat, itu pun anugerah dari Allah. Kita punya keluarga yang soleh, yang sama-sama mendukung untuk taat, itu pun anugerah dari Allah. Nah, itu semua anugerah-anugerah Allah itu sangat luar biasa banyaknya. Belum lagi kita nikmat yang fisik, nikmat yang jasmani maupun nikmat berupa harta benda, itu pun bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Nah, kita diminta bersyukur kepada Allah. Berarti kalau kita sudah merenungkan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, maka pilihannya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'rabu, i'rab, menguraikan kedudukan kalimat. Al-i'rabu, menguraikan kedudukan kalimat. Syair tadi diuraikan kedudukan kalimatnya oleh pensyarah kitab ini, yaitu kalimat itu, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Nah, itu lafaz alhamdu mubtadaun, sebagai mubtada, isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimah, di awal jumlah. Lillahi walillahi, kata lillahi muta'allikun, berkaitan, bimahdzufin, dengan kata yang dibuang, khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada. Jadi kata yang dibuang itu adalah sabitun. Alhamdulillahi, alhamdu sabitun lillahi, alhamdu segala puji, sabitun itu tetap, lillahi milik Allah. Nah, mengapa perlu sabitun? Nah, itulah perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama tentang khobar sibhu jumlah. Khobar sibhu jumlah itu memiliki lafaz yang dibuang. Ahmadu fil baiti, Ahmad di rumah. Nah, itu mengandung yang dibuang. Ahmadu kainun fil baiti, Ahmad ada di rumah. Nah, kainun itu mahzuf, terbuang. Nah, itu ada ulama yang berpendapat seperti itu, bahwa kalau khobar itu berupa sibhu jumlah, ada yang terbuang. Nah, yang terbuang itu bisa kita pikirkan sendiri. Bisa kita pikirkan sendiri. Alkitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Buku itu ada di atas meja. Alkitabu kainun, ada fil alal maktabi, di atas meja. Alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Segala puji itu tetap milik Allah. Nah, mengandung sabitun. Jadi ulama ini menganggap kalau jar majrur atau dzaraf harus ada isim yang dibaca rofaknya yang terbuang, begitu. Sabitun. Ya, mudah-mudahan dipahami. Walillahi, kata lillahi muta'allikun, berkaitan bimahzufin, dengan isim yang dibuang.
yaitu sabitun. Ya, sabitunnya nggak ada. Khobarul mubtada'i sebagai khobar mubtada, isim yang dibuang yang sebagai khobar mubtada. Khobar mubtada harus rofa. Kalau lillahi nggak kelihatan domahnya, maka harus mengandung sabitun, tetap. Lillahi milik Allah. Al-muwaffiqu, kata al-muwaffiqu sifatun adalah sifat lilafzil jalalati, untuk lafzul jalalah. Jadi al-muwaffiqu adalah sifat untuk, berarti al-muwaffiqi tadi yang saya baca kurang tepat. Al-muwaffiqi, kata al-muwaffiqi adalah sifatun, sifat lilafzil jalalati, untuk lafaz jalalah, lafaz Allah. Allah yang pemberi taufik. Lil walil ula, kata lil ula muta'allikun, berkaitan bil muwaffiqi, dengan kata al muwaffiqi. Jadi lil ula berkaitan dengan kata al muwaffiqi. Al muwaffiqi pemberi petunjuk, lil ula kepada ketinggian derajat. Nah, jadi lil ula mu'allikun, muta'allikun, berkaitan dengan lil muwaffiqi. Qala fisyarhi, pengarang kitab ini berkata, fisyarhi, di dalam syarahnya, di dalam syarah kitab ini. Wal ula, kata wal ula bidommil aini, dengan dommah ainnya. Al ula dommah ainnya. Jam'ul ulya, jamaknya lafaz ulya. Al ulya, al ulya mufrad, jamaknya al ula, ketinggian derajat. Ai, yaitu arifatu, ketinggian. Ta'nisul a'la, muannasnya lafaz al a'la. Jadi al a'la muzakkar, al ulya muannas. Al ulya kalau dijamakkan al ula. Wa yajuzu, dan boleh, ayyakuna, lafaz ini maftuhal aini, ainnya fathah. Jadi lafaz ini boleh ainnya fathah, tapi jarang. Mamdudan, yang dipanjangkan. Ala wazni sama, ala wazni samain, atas wazan sama. Jadi ula sama, nah itu wazannya seperti itu. Jadi boleh dipanjangkan, ula sama, boleh seperti itu. Bimakna rif'ati, dengan arti ketinggian, wasyarafi, dan kemuliaan. Jadi kalau dibaca ala, ala itu artinya ketinggian dan kemuliaan. Kalau tadi al-ula ketinggian, kalau al-ala ketinggian dan kemuliaan. Wa ala hadza, atas ini, huwa mufradun, dia adalah, lafaz itu adalah mufrad. Jadi al-ala itu adalah mufrad. Wa qassarahul muwaffiqu, dan meringkasnya lil muwaffiq. Wa qasrahu lil waqfi, dan meringkasnya untuk berhenti. Intaha, selesai sudah. Qala, perkataan musannif fi syarhi. Hamzah, ha itu namanya intaha, dibacanya intaha, selesai sudah. Perkataan musannif fi syarhi. Selanjutnya hamdan, kata hamdan kedudukannya maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Jadi ahmadu hamdan, biasanya itu ada fi'il, ada fa'il, lalu ada masdarnya fi'il menjadi maf'ul mutlak. Tapi ini fi'ilnya nggak ada, tapi diganti dengan alhamdu, begitu. Biasanya ahmadu, yahmadu, lalu hamdan. Tapi ini fi'ilnya nggak ada. Hamdan maf'ulun mutlakun, hamdan adalah maf'ul mutlak. Lil hamdi,
lil hamdu untuk lafaz alhamdu. Jadi alhamdu lalu itu dianggap fiil, lalu masdarnya adalah hamdan, itu maf'ul mutlak. Yuwafi, kata yuwafi fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari. Yuwafi adalah fi'il mudhari marfu'un yang dibaca rofa, bidommatin dengan domah, muqaddaratin yang dikira-kirakan, alal ya'i atas huruf ya. Jadi yuwafiyu asalnya, tetapi orang Arab susah mengucapkan yuwafiyu sehingga yuwafi dommahnya muqaddarah. Nah, itu dipelajari lagi. Fi'il yang mu'tal bagaimana i'rabnya. Ya, jadi itu adalah dommahnya dommah muqaddarah alal ya. Mana'a min zuhuriha as-saqlu, mencegah dari nampaknya domah, as-saqlu berat pengucapan. Jadi berat pengucapan mencegah dari nampaknya domah. Jadi orang Arab mengucapkan yuwafiyu susah, tapi kita bisa. Jadi nah ukurannya ukuran standar orang Arab, itu susah buat orang Arab sehingga yuwafi bukan yuwafiyu. Nah, berarti kalau begitu domahnya domah muqaddarah. Lalu kalau nanti ya jadi itu domahnya domah muqaddarah. Wa fa'iluhu, fa'ilnya ya'udu kembali ala hamdan kepada lafaz hamdan. Jadi yang pujian yang mencukupi, pujian yang mencukupi. Birrohu, lafaz birrohu maf'ulahu adalah maf'ulnya. Jadi birrohu adalah maf'ulnya. Wal mutakamila, kata al mutakamila sifatuhu, sifatnya, sifat atau naat. Jadi sifatnya atau naat. Tadi redaksinya birrohu al mutakamila. Birrohu ma'rifat, maka al mutakamila ma'rifat. Karena naat sesuai dengan man'utnya, sifat sesuai dengan mausufnya. Sifat dengan naat itu sama. Di sini menggunakannya sifat. Sifat itu sama dengan naat. Kalau naat sesuai dengan man'utnya, kalau sifat sesuai dengan mausufnya. Sifat sesuai dengan yang disifatinya. Birrohu nasob, mutakamila nasob. Birrohu ma'rifat, mutakamila ma'rifat. Jadi sesuai. Birrahu mufrad, mutakamila mufrad. Birrahu muzakkar, mutakamila muzakkar. Jadi naat itu ikut dalam 4 hal. Nah, itu bisa dipelajari kembali. Wa alifuhu, alifnya lil itlaq, untuk memutlakan. Mutakamila harusnya nggak pakai alif, tapi karena syair maka mutakamila menyesuaikan wazan syair. Jadi wa alifuhu lil itlaq, alifnya lil itlaq untuk memutlakan. Maksudnya memutlakan mengikuti wazan syair. Jadi mutakamila asalnya nggak pakai alif, tapi agar bisa nyambung wazan syairnya digunakan ditambah alif al mutakamila. Demikian pelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.